Bandung didirikan pada tahun 1943. Kita belum kenalan nih di sini. Kenalan dulu kan. Pertama, halo semuanya, nama saya Lexa. Nama saya Najwa. Kita dari tim Formula Forum Pemuda Teladan J. Nih, ada yang kepo nggak sih hari ini kita mau ngapain? Jadi hari ini tuh kita mau mewawancara seorang Tokoh inspiratif. di SMK ini. Siapa yo? Bisa dan nebak nggak? Tapi nggak bisa sih. Iya. Gurunya yaitu Adalah Ibu Putri dari guru bidang pemasaran. Ayo ikutin kita. Halo semuanya, kami dari kelompok Formula akan mewawancara Bu Putri. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancara oleh kami? Silahkan. Iya Ibu, terima kasih. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Kita langsung ke wawancaranya aja ya. Yang pertama, sejak kapan Ibu mengajar di SMK Negeri 1 Bandung? Sejak tahun 2018. Tahun 2018. 2018 itu Ibu baru selesai kuliah. Oh enggak. Saya lulus 2016. Terus bekerja di tempat yang lain sampai akhirnya berjodoh di sini tahun 2018 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Dulu tuh pas kuliah itu di sininya PPL dulu atau Oh enggak. enggak langsung PPL dulu. ditugasin ke sini gitu. Bukan itu biasa melamar. Oh, melamar ke sini. Mm-mm. Oh, jadi apa sih namanya tuh dulu tuh kirain tuh PPL gitu. Ternyata Ibu melamar ke sini. Apa yang membuat Ibu tuh pengen ke SMK 1? Kebetulan kan punya temen di sini. Kenal dengan Bu Anggika? Nggak kenal ya, nggak belajar ya. Iya. Dengan beliau. Nah, kemudian Bu Anggika itu teman satu sekolah dengan saya, teman kuliah. Dia PPL di sini dulunya, terus langsung ngajar di sini juga. Nah, kalau saya ngajarin di tempat lain tuh. Nah, tahun itu tahun 2018 ngabarin tuh, ini ada lowongan di sini, ya udah. Jadi kenapa pengen ke SMK 1 ya ambil kesempatan aja gitu. Oh, Kita iya. ambil kesempatan, kita ambil peluang, siapa tahu rezeki gitu ya. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa motivasi Ibu mengajar anak SMK 1 Bandung? Kan setiap guru tuh punya kayak misalnya pengennya ngajar SD atau SMP, SMA, SMK. Kenapa Ibu milihnya SMK daripada SMA gitu? Apa yang membuat SMK spesial di mata Ibu gitu? Apa ya? Kenapa milih SMK? Karena jurusan saya, keilmuan saya itu salah satunya ya ada di SMK gitu. Jadi kebanyakan kalau keilmuan bisnis manajemen itu adanya di SMK, kecuali kamu mau ngambil kejuruan ekonomi, yang itu baru ada di SMA gitu. Jadi mau nggak mau yang ngajunya di SMK gitu. Oh, di SMA. Biar sejalur gitu antara ilmu yang saya dapat sama pekerjaan yang saya tekunin gitu. Iya, gitu. Kalau saya ke SMA ya masih sejalur sih, cuman mungkin agak berbelok kali ya gitu. Jadi keilmuannya nggak dapat. Kalau di sini kan emang basicnya bisnis manajemen, saya belajar bisnis manajemen, S1-nya bisnis manajemen, ya hasilnya ya saya mengajar di SMK gitu. Oh, seperti itu Bu. Apa ya? Emang sama Ibu tuh terasa lebih seru gitu pelajarannya. Ya, Beruntung benar kita memiliki guru seperti Ibu. Masa sih? Iya benar Bu. Benar. Serunya gimana Faiza? Coba Ibu menanya. Serunya tuh kan Ibu tuh kalau ngajar tuh antusias, bikin kita tuh semangat, terus Iya. bikin ya kan Reksa. Ya lebih ke kitanya juga lebih kelihatan santai, terus ramai banget kalau diajar sama Ibu. Iya. Oke. Jadi nggak membosankan Iya. gitu. Jadi menjadi pelajaran yang ditunggu-tunggu setiap harinya, kayak ini Senin ada kejuruan. Oke. Apa lebih semangat gitu harinya gitu. Ya alhamdulillah kalau gitu Iya. ya. Mungkin nanti
evaluasi kalian ya. Tapi nanti mungkin akan ada sesi ibu meminta evaluasi dari kalian selama ibu mengajar di kelas gimana. Mungkin nanti ya. Ya, pasti. Oke. Siap Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Motivasi ibu mengajar bisnis daring. Ya kan ada jurusan manajemen perkantoran dan lain-lain. Kenapa dulu tuh ibu masuknya ke jurusan bisnis daring dan pemasaran gitu? Kalau di pendidikan itu, kalau di guru itu kan ada linearitas ya. Linearitas itu tadi kata ibu sejalur. Kalau kita mah misalnya kamu sekolah bahasa Sunda, terus kamu ngajar bahasa Indonesia, nyambung nggak? Iya nggak nyambung. Nah ibu juga sama kayak gitu. Ibu sekolah di bisnis manajemen, terus ibu tiba-tiba ngajar akuntansi, yang nggak akan nyambung dan nggak akan dia nggak akan mampu saya melakukan itu. Nah karena saya belajarnya tentang manajemen bisnis, jadi saya ya mengajar di jurusan manajemen bisnis gitu, di bisnis daring dan pemasaran kalau sekarang namanya ya gitu. Nah gitu, makanya motivasinya ya sesuai dengan keahlian saya apa gitu. Saya kalau boleh cerita nih, saya juga sebenarnya mengajar di tempat yang lain juga nih ya, di salah satu sekolah swasta di Bandung, dan mengajarnya bukan sesuai dengan keahlian saya. Saya kebetulan di sana ngajar OTKP, kalau di sini perkantoran ya. Nah, saya ngajar di sana OTKP. Mata pelajaran administrasi keuangan, terasa banget ketika kita memberikan satu ilmu yang tidak kita paham gitu ya. Dan kita sebenarnya nggak mampu, tapi kita memaksakan hal itu gitu, itu terasa banget. Tapi ketika kita paham, kita mampu dan memberikan ilmunya ke siswa itu akan enak gitu. Akan beda ketika kita nggak paham dan nggak bisa, cuman nggak apa-apa, memaksakan aja cuman baca terus ngasih ilmu tuh nggak nikmat gitu. Makanya kurang afdal gitu ya. Dan mungkin ke siswanya pun juga akan berbeda gitu ketika kalian mendapatkan ilmu kejuruan dari guru yang tidak sesuai dengan keilmuannya, itu akan berbeda gitu. Nah makanya motivasinya kenapa milih bisnis daring pemasaran yang sesuai dengan keilmuan saya yang saya dapat gitu. Kan dari tadi tuh emang sejalur, misalnya dari kuliah ke SMK. Nah dari yang SMA ke kuliah, ibu tuh kenapa milih bisnis daring gitu? Atau dulu ibunya SMK bisnis daring atau gimana gitu? Oke, dulu saya bukan anak SMK, dulu saya anak SMA ya. Jadi dulu saya SMA jurusan IPA gitu. Kenapa masuk ke bisnis daring? Kalau dulu zaman SMA kan yang penting mah kuliah ya. Mungkin berbeda dengan kalian yang anak SMK, itu tujuannya salah satu pertamanya adalah bekerja ya. Nah kalau SMA itu tujuannya yaitu ya pendidikan lagi. Ketika lulus dari sekolah, dari SMA ya kuliah gitu. Nah pada saat itu ya yang penting mah kuliah, mau jurusan apapun gitu sebetulnya ya. Dan kalau boleh cerita, dulu pilihan pertama saya itu sesuai dengan jurusan saya, yaitu IPA, teknologi pangan. Kedua baru bisnis dan manajemen, karena kebetulan kenapa ya saya juga nggak tahu milih bisnis manajemen. Kayak keren aja gitu, namanya bisnis dan manajemen. Ya bisnis gitu, orang-orang nganggapnya di bisnis tuh kayak wah keren gitu ya. Gitu betul. Dan ternyata kadang-kadang masuknya ke situ gitu. Saya nggak lolos tuh teknologi pangan Unpad kalau nggak salah. Saya malah lolosnya di UPI di bisnis manajemen gitu. Iya, tapi ini mungkin jalan ibu untuk bertemu kami semua anak-anak SMK gitu Bu. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ibu memilih bisnis daring? Tadi ya Kayak tadi ya jawabnya. Jawabannya gitu ya, sama ya. Yang selanjutnya. Cara ibu membagi waktu nih dengan keluarga dan dengan ibu mengajar di SMK 1 ini. Membagi waktunya itu karena kebetulan kan alhamdulillah bukan masih honor nih ya. Mungkin berbeda ketika misalnya dengan guru yang PNS yang setiap hari dari pagi sampai sore itu harus ada gitu ya. Kalau honor itu sebenarnya memang harus dari pagi sampai ini ya, tapi bisa membagi waktunya itu ya ketika misalnya jadwalnya ibu jam 11 ya, kalau misalnya ingin dengan anak dulu gitu ya,
datangnya mungkin sebelum masuk jam pelajaran gitu. Paling membagi waktunya ya kalau misalnya bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu quality time dengan keluarga paling gitu. Atau misalnya pulang dari sini misalnya kita selesai jam 4 atau misalnya selesai jam 2 nih, ibu nih sekarang selesai jam 2 ya, kalau nggak ada kerjaan lagi di sini langsung pulang ketemu dengan anak gitu ya. Dan kalau di rumah gitu ya kadang megang HP, kadang enggak gitu. Makanya kadang kalau di rumah misalnya kalian ngechat kadang ibu suka slow respon karena ya itu quality time dengan keluarga gitu. Karena kan sudah waktunya terkuras di sekolah, di rumah tinggal sama keluarga Ya, gitu. gitu kayak gitu. Ya, selanjutnya Apa pendapat ibu soal jurusan pemasaran yang diremehkan? ya maksudnya kan orang-orang tuh ke pemasaran tuh kayak ya apa sih nantinya jadi sales atau apa. Tapi menurut ibu gimana cara menanggapi omongan-omongan tentang itu gitu. Padahal pemasaran nggak gitu. Iya, pemasaran kayak gitu dan salah besar loh kayak gitu kan. Justru pemasaran itu apa ya, peluang mendapatkan pekerjaan gitu ya di luar sana itu sebenarnya luas banget loh. Oh ini kalian ketahui bukan hanya yang kita ketahui ya, mungkin kalian ketahui jadi sales, jadi kasir di Alfamart, di minimarket, di supermarket gitu ya. Tapi sebetulnya luas banget pemasaran tuh, dan tiap perusahaan itu pasti punya bidang pemasaran, dan siapa yang mereka butuhkan ya kalian ini ya. Kamu mau di bank, kamu mau di perusahaan finansial, kamu mau di perusahaan misalnya retail, itu mereka apalagi sekarang lagi eranya digital marketing ya, itu mereka butuhnya apa? Orang pemasaran gitu ya. Orang-orang kalian yang punya ilmu pemasaran gitu ya, yang justru bidang pemasaran tuh luas banget cakupannya, mau bekerja dimanapun insya Allah bisa gitu. Gitu. Jadi perspektif orang tentang meremehkan pemasaran itu sebenarnya salah mungkin ya. Kurang sosialisasi peluang dari pemasaran itu seperti apa gitu. Ya, padahal kan pemasaran itu justru dibutuhkan di semua sektor gitu ya. Betul. Lanjut, apa itu SPW? Apa tanggapan ibu mengenai SPW? Kan di SMK tuh banyak yang menyuarakan SPW gitu. SPW itu tuh sebenarnya apa sih gitu? SPW itu singkatan dari SMK, Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi di mana pada sekolah itu, di sekolah itu menciptakan para entrepreneur muda, melihat bakat dan minat. Mungkin kayak Faiza nih, bakat dan minatnya udah kelihatan nih ya. Kalau di sekolah ya, kalau di kelas suka jualan, suka apa. Nah, kita arahkan nih ke SPW, kita masukin gabung di SPW. Kebetulan waktu itu tahun berapa ya? 2019 gitu ya. Saya tergabung dalam SPW sama Bu Ani juga. Itu sampai ada kakak kelas kalian tuh diajak ke Jakarta bertemu dengan Menteri Pendidikan dan diapresiat gitu ya. Kenapa? Waktu itu kita mengumpulkan siswa-siswi yang punya usaha ya, usaha kecil, usahanya besar. Pada saat itu salah satu siswa dari jurusan BDP juga, namanya siapa sih, Resa kalau nggak salah, dia itu jualan kaos, Faiza, jualan kaos tapi target pasarnya itu bukan langsung ke grosir gitu loh, jadi omsetnya itu berapa ratus juta loh itu, sampai dibawa ke Jakarta, diundang ke Jakarta ketemu dengan Menteri Pendidikan gitu. Nah bahkan waktu itu tahun itu ya kita dikasih dana buat menyalurkan. Jadi yang punya usaha sama kita dihimpun gitu ya. So kamu punya usaha apa, butuhnya apa, mau modal berapa, kita kasih pada saat itu. Pada SPW itu ya anak itu sangat antusias sebenarnya pada saat itu. Nah cuman sudah selesai, cuman kelemahannya itu kan sebenarnya harus dikembalikan ya Wak ya. Cuman mereka belum bisa mengembalikan gitu ya. Sampai udah lulus semuanya gitu ya. Udah selesai kemarin ada SPO lagi gitu ya.
Jadi kayak ya gitu, SPO itu yang si sekolah-sekolah menghimpun anak-anak yang punya bakat dan minat dalam berwirausaha gitu. Oh iya, jadi ini kayak sangat berpotensi banget buat anak-anak sini gitu Iya, ya. gitu. Karena kan SMK itu salah satu tujuan dari SMK itu selain bekerja, yang kedua adalah berwirausaha, ketiga adalah baru kalian bisa melanjutkan pendidikan ke lebih jenjang yang lebih tinggi gitu. Makanya adanya SPO ini untuk menghimpun, menyalurkan bakat-bakat kalian gitu. Oh, seperti itu. Baru tahu gitu apa ya definisi SPW secara detail gitu. Lebih jelas lagi. Iya, lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya ceritakan dengan singkat awal ibu berkarir. Ya, jadi apa ya, ibu berkarir di bidang ini gitu. Semua perjalanan singkat mungkin ibu punya pengalaman tersendiri. Berkarir ya. Kalau berkarir itu saya dari 2016 alhamdulillah lulus kuliah tuh langsung, meskipun beberapa bulan mungkin nganggur ya. Nganggur pun nggak diam gitu. Kebetulan nyari sana sini, lamar masuk sana sini. Dulu pertama kali saya bekerja itu di perusahaan Tol Robani. Tahu. Nah, itu. Jadi saya pernah kerja di situ di Robani ya. Udah masuk sebenarnya, sudah training gitu ya, lagi masa training 1 bulan gitu ya. Cuman karena mungkin basicnya itu, karena saya udah basicnya pendidikan gitu ya, jadi ketika masuk di kantoran harus duduk depan komputer gitu ya, tolong kerjain ini, tolong kerjain itu gitu ya. Jadi saya tuh diperintah gitu ya, saya nggak suka gitu ya. Jadi bukan passion saya, bukan bakat saya mungkin, dan bukan minat saya gitu kerja di kantoran. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar gitu ya. Itu padahal baru 1 bulan. Nah, terus setelah itu karena masih nganggur nih, masih bingung mau bekerja apa gitu ya, mau meneruskan kemana. Saya ikut masih ingat ikut kegiatan dulu ada namanya PON, pentas olahraga nasional. Kan di situ tuh sebenarnya ada pekerja ya, ada relawan yang jadi tim si PON itu. Nah, saya ikut, kebetulan saya ikut dan saya keterima, saya jadi relawan di daerah KBB gitu ya. Jadi saya adminnya lumayan tuh 3 bulan lah, 3 bulan, 1 bulan berapa ya, gajinya lumayan lah, UMK gitu ya, lebih dari itu. Nah, setelah 3 bulan itu saya itu ngelamar di Lembang. Jadi saya dulu ngajar di SMA di boarding school, udah dari 2016 sih, masih 2016 ya. Nah, setelah itu karena yang namanya honorer itu biasanya bercabang ya pekerjaannya. Setelah beres jadi relawan, saya ngajar di SMA di daerah Lembang. Terus saya 2 pekerjaan di Sarijadi. Nah, sampai sekarang sebenarnya di Sarijadi. Setelah itu saya memutuskan keluar yang dari Lembang karena saya keterima di sini 2018 gitu ya. Nah, lumayan kan jauh dari, kalau saya 3 sekolah, Bandung, Sarijadi, Lembang kan lumayan ya, itu energi banget gitu ya. Nah, itu terakhir di sini dan sampai sekarang masih mengajar di Sarijadi dan juga di SMK 1 gitu perjalanan karir saya. Ya, sangat menginspirasi gitu. Karena kita kan kalau misalnya udah lulus sekolah pasti nyari pengalaman untuk kedepannya, untuk biar mempermudah kita buat masuk ke karir yang kita mau gitu. Betul. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau disuruh nih pilihan ibu, mending berbisnis atau mengajar? Maksudnya kayak pasti ada di ibu tuh pengen bisnis atau mengajar atau dua-duanya justru? Bisa sih dua-duanya ya dijalankan ya. Bisnisnya ngajar ya, apalagi misalnya seperti ibu nih yang kata orang sih, kalau kata suami ibu kan udah punya teorinya nih, ayo prakteknya gitu. Kalau enak dijalankan seperti itu, cuman masalahnya kan kalau dalam bisnis itu kita harus fokus ya sebetulnya ya. Harus fokus, apalagi kalau kerjanya kayak ibu misalnya ya full gitu dari Senin sampai Jumat, dari pulang
berangkat lagi pulang sore ya, kapan kita mau fokus ke bisnis itu gitu ya, karena ibu merasakan dulu pernah bisnis gitu ya. Sebenarnya masih ngajar juga, cuman ngajarnya nggak full kayak di sini ya. Kalau di sana tuh ngajar jam 7 saat pulang jam 11 gitu, pulang jam 12 gitu. Jadi sisa waktunya itu dikerjakan untuk berbisnis, untuk berpikir ini gimana ya bisnis saya harus buat apa nih, saya harus bikin produk apa nih gitu. Tapi kalau sekarang tuh susah banget untuk menjalankannya gitu ya, karena itu harus fokus. Kalau bisnis kalau nggak fokus nggak akan bisa gitu. Sebenarnya kalau bisa sih dua-duanya gitu. Iya, dua-duanya. Apa ya, kayak karena kan menjadi guru juga menjadi apa ya, fokus banget gitu ya. Iya, jadi dua pekerjaan itu juga harus sama-sama fokus gitu ya. Tapi kalau lebih mending guru atau bisnis sebetulnya dua-duanya sih. Iya, mending dua-duanya gitu ya. Sama-sama passion saya sih sebenarnya, sama-sama keinginan saya juga. Tapi belum bisa dijalankan dua-duanya ya. Doakan ya. Iya, doakan jalan pasti akan berjalan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kegiatan ibu selain mengajar? Kegiatan ibu selain mengajar mengasuh. Iya, ibu juga punya rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga di rumah mengasuh udah gitu. Lanjut, kenapa kalau mengajar ibu selalu terlihat bersemangat? Kan ibu tuh beda dari yang kan setiap guru tuh punya ciri khas. Nah, ibu tuh ciri khasnya antusias, semangat, tapi ibu juga kelihatannya kayak masih imut-imut gitu, masih apa ya, kayak belum terlihat sudah berumah tangga gitu. Nah, apa yang membuat ibu antusias dalam mengajar gitu dan menjadikan itu ciri khas ibu? Apa ya, mungkin kalau kelihatan imut-imut dari postur tubuh mungkin ya, kecil gitu ya, mungil, jadi kelihatan malah kayak lebih muda dibanding kalian gitu ya. Ya, tapi menjadi ciri khas yang unik. Iya, cuman kalau kayak antusias, saya juga kadang nggak sadar kalau saya melakukan hal itu gitu ya. Kadang ya udah, kalau udah di depan kelas ya udah kayak gitu aja saya jalankan gitu. Respon, kadang saya lihat dulu responnya anak kayak gimana nih. Oh, responnya anak ingin bercanda, ya udah saya lebih bercandain lagi gitu supaya lebih seru aja di kelas kan, biar nggak bosen gitu ya. Lagi kalau pelajaran saya kan suka menuju siang nih, udah ngantuk, udah bosen ya, udah capek gitu kalian, udah jam terakhir. Kalau kalian kelihatan capek ya saya juga lebih kelihatan capek lagi gitu. Jadi ya gitu aja gitu, mengalir aja gitu, nggak harus terus semangat, enggak sih. Kadang kalau ada posisi lagi capek ya suruh kalian mengerjakan apa gitu sih. Mungkin itu juga karena passion ibu di sini, mungkin jadi lebih semangat gitu. Jadi mungkin bentuk dari kenikmatan gitu ya, betul. Dari pekerjaan saya mungkin itu juga. Lanjut, menurut ibu apakah penting cara mengajar yang antusias dengan semangat belajar anak? Menurut kalian penting nggak? Menurut kita penting banget karena membuat kita jadi gak bosan. Ya, jadi tambah semangat. Ya itu kali mungkin jawabannya ya, penting mungkin salah satu aja ya, karena biar tuh kondisi di kelas juga nggak bosan gitu. Kadang juga mungkin semua guru juga ya, bukan cuma saya aja, karena mikir apa lagi nih ya yang harus dilakukan di kelas gitu supaya membuat seru gitu, tapi bisa dapat ilmunya gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut ibu, bisnis potensial di era sekarang itu apa? Yang bisa dijalankan, terutama yang bisa dijalankan oleh anak-anak sekolah gitu. Bisnis potensial apa di food and beverage atau apa gitu? Kalau menurut saya tergantung dari kalian melihat peluang usaha yang ada di lingkungan kalian, gitu ya. Jadi nggak semua, misalnya di lingkungan Nexa lagi hitsnya misalnya alpukat kocok gitu ya. Nah, di lingkungan Faiza lagi nggak hits tuh alpukat kocok, tapi hitsnya boba. Nah, tinggal kamu mengambil peluang itu berpotensi atau tidak gitu loh. Jadi belum tentu di Lexa potensial, di Faiza ternyata berpotensial gitu. Jadi
apa kalau disebut ya, kita lihat dulu, kita lihat situasi peluang usaha yang ada di kalian tuh apa gitu ya. Karena contoh deh, kemarin saya tuh habis sekolah pendidikan profesi guru ya. Nah, salah satu mahasiswa di PPG itu ada yang punya bisnis, namanya itu dia punya bisnis franchise waralaba, kayak apa sih namanya, The Besto gitu ya. Oh iya. Nah itu, ya dia itu punya namanya The Crunchies. Dia cerita gitu kan, kita sekolahnya online ya. Karena padahal kita sama-sama guru pemasakan ya, tapi dia cerita gimana ya caranya biar bisnis itu laku gitu ya. Saya punya bisnis franchise namanya The Crunchies, padahal rasanya enak dan apa gitu ya, punya intinya dia masih sepi gitu ya. Oh ternyata memang mungkin di orang lain itu berpotensial loh bisnis fried chicken itu, tapi mungkin di tempat dia itu karena banyak pesaingnya jadi tidak potensial gitu. Jadi kalau dilihat peluang usaha apa nih yang paling potensial, ya dia lihat dulu lingkungan sekitar kalian gitu. Jadi apa ya, tergantung di lingkungan kita trennya sedang apa gitu kan, menentukan target juga. Iya, gitu. Betul. Ya mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perasaan ibu mengajar di SMK 1? Seneng banget, sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan kalian, dengan guru-guru di sini gitu ya. Banyak banget ilmu, banyak banget pengalaman kerja. Senang banget lah, pokoknya alhamdulillah bersyukur bisa bergabung di sini gitu. Kita juga seneng banget. Ya kita juga seneng banget punya guru seperti ibu. Alhamdulillah. Amin. Lanjut, apakah ibu memiliki pengalaman bisnis? Bisnis ada, meskipun nggak ini ya, maksudnya karena dulu saya kuliah di bisnis manajemen, otomatis setiap mahasiswa itu harus punya bisnis gitu Faiza ya. Jadi kalau Faiza kuliah di bisnis manajemen pasti harus punya bisnis gitu ya, bisnis yang bisa dijalankan. Dan pada saat itu ya alhamdulillah saya punya bisnis dari mahasiswa gitu ya. Tapi setelah selesai gitu ya, karena bisnisnya itu bertim bertiga, karena udah lulus semua, yang lain kota mana, saya di Bandung, mereka ada di Jakarta gitu, akhirnya bubar gitu ya. Tapi pengalaman bisnisnya insya Allah ada gitu. Oh iya, menjadikan apa ya, pengalaman bagi ibu juga buat nanti ngejalanin bisnisnya berkaca dari bisnis sebelumnya gitu. Betul. Iya betul. Lanjut. Faktor apa yang membuat Ibu Putri gambut nih saat mengajar? Pasti ibu kayak ngajar pasti ada satu hari yang nggak moodnya. Nah, faktor apa yang bikin Bu Putri itu gambut? Apakah dari anak-anaknya yang kurang antusias saat belajar, atau kadang ada dari anak-anaknya kayak tugasnya banyak banget gitu kan bikin ibu gambut? Nah, apa aja yang bikin gambut? Apa ya, biasanya kondisi pada diri saya sendiri ya, misalnya lagi capek banget ya, lagi lelah banget ya, mungkin hal-hal itu kayaknya akan kelihatan dari muka kita gitu ya, misalnya sayu dan lain sebagainya. Itu dari kondisi diri sendiri ya, mungkin yang mempengaruhi mood di kelas. Kedua mungkin dari kondisi lingkungan di kelasnya itu sendiri. Kadang suka saya mungkin kadang agak kesel, atau misalnya apa sih gitu ya, sama misalnya anak yang suka nyeleneh gitu ya, atau belum apa-apa udah mengeluh gitu ya, belum apa-apa udah ya banyak ibu mau gitu ya. Nah itu kadang suka mempengaruhi, jadinya suka marah-marah di kelas gitu. Sebenarnya saya suka marah tahu di kelas, cuman belum marah aja di kelas kalian gitu ya. Kita belum pernah lihat sih Ibu Putri marah, dan jangan sampai gitu. Gitu sih, dulu sih di kakak kelas kalian tuh ya kadang suka dulu waktu jangan kakak kelas kalian ya, mungkin karena memang beda sikap antar siswa gitu ya. Karena misalnya siswa ini sikapnya kayak gitu ya, nggak bisa saya harus
harus digitu, tapi ya saya itu lagi mesti saya tindak lagi dengan tegas gitu. Jadi kadang dulu kakak kelas itu justru takut sama saya tuh. Kakak saya tuh zaman dulu takut sama Bu Putri gitu, padahal saya mah nggak apa-apa, cuman mungkin kalau di kelas karena dia sikapnya gitu ya saya nggak bisa harus lemah lembut terus kan. Jadi harus bersikap tegas gitu ketika ada hal yang tidak baik mereka lakukan gitu. Jadi bisa yang mempengaruhi mood itu siswanya tersebut ya, atau misalnya pada diri saya sendiri gitu. Lanjut mungkin yang terakhir, kesan pesan ibu di dalam mengajar, pemasaran dan harapan ke depan untuk murid-murid ibu. ya untuk murid-murid ibu. Selama mengajar, Selama mengajar. selama mengajar apa ya kesannya, ya tadi bersyukur gitu ya, bisa khususnya gitu bisa mengajar di SMK 1 gitu ya. Saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan kalian, anak-anak yang luar biasa, ketemu dengan guru-guru di sini gitu ya. Sangat-sangat memotivasi saya untuk bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Terus apa tadi terakhir? Motivasi ya, motivasi untuk anak-anaknya. Mungkin bagus anak-anak sekarang itu dengan apa ya, kecanggihan teknologi ya yang kalian dapatkan. Cuman mungkin kalian harus lebih apa ya, bisa berjuang dan mengambil tantangan dengan lebih. Jadi jangan apa-apa ibu capek ibu gitu ya, mengeluh dulu gitu ya, jangan mengeluh dulu gitu ya. Jadi kalian terlalu ini dengan teknologi serba instan, jadi ketika diberikan suatu hal yang lebih berat itu belum apa-apa dikerjain udah ngeluh duluan gitu, udah give up duluan gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi harus lebih struggle gitu. Justru dengan kecanggihan teknologi itu jangan membuat kalian jadi apa ya namanya leha-leha, tapi justru harus bisa berpikir lebih kreatif lagi gitu, lebih bisa menghadapi tantangan gitu. Karena nanti tantangan kalian nih, masa depan kalian tuh lebih ini tantangannya lebih struggle lagi gitu, Faiza ya. Mungkin terima kasih Ibu telah telah berbincang-bincang dengan kami soal bisnis jaring dan pemasaran. Makasih juga Ibu udah berkenan sama kami ditanya-tanya ini soal kehidupan Bu Putri gitu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Alexa dan Faiza juga sukses selalu. Ya, dan teman-teman, saya Faiza, saya Alexa. Kami dari tim Formula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.